Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam budaya. Kembali berjumpa di Ori Java of Channel. Kali ini edisi spesial ya, di pagi ini di tanggal 17 September. Saya akan mengajak teman-teman semuanya ketemu dengan anak muda sebetulnya. Masih kelihatan muda daripada saya. Ya, sudah generasi milenial, tetapi ternyata beliau ini punya komitmen, punya semangat, punya motivasi, dan punya cita-cita besar karena beliau lahir dan besar di tanah Jawa dengan Bojonegoro Jakarta ini. Beliau ternyata merasa kegelisahan tentang situasi kelestarian atau kehidupan tentang budaya Jawa yang saat ini masuk di era yang milenial. Kita akan berjumpa kita akan temui Mas Ian, kalau nama lengkapnya Mas Puji Esyan Tana. Ya, selamat pagi pemirsa. Ya, Mas Puji ini beliau sebetulnya punya aktivitas yang tidak ringan karena beliau adalah seorang guru. Beliau mengajar dan bertugas di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Beliau mengajar bahasa Indonesia sebetulnya. Iya, betul. Tapi yang ternyata kok yang beliau tekuni saat ini yang masih memetri budaya Jawa. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, nanti kita bincang-bincang tentang situasi adat, seni dan budaya Jawa sampai dengan saat ini. Itu Mas Ian, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak. sehat ya Mas. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih sudah bersama-sama saya kali ini nanti menyapa teman-teman yang mengikuti channel saya yang sama-sama pemerhati dan juga ingin ketemu bertanya budaya Jawa. Jadi Mas Ian, mungkin Mas Ian bisa mengungkapkan karena pernah dia menyampaikan ada rasa kegelisahan. Iya. Kegelisahan itu karena pengen melihat sesuatu apa yang terjadi saat ini. Mungkin Mas Ian bisa menceritakan menurut Mas Ian situasi saat ini tentang budaya Jawa itu di generasi yang saat ini gimana Mas? Mohon. Iya, baik, terima kasih. Berkaitan dengan adat dan budaya Jawa untuk saat ini memang kalau kita cermati ini kita perlu melestarikan, apalagi sebagai generasi muda ini seharusnya kita cinta kepada budaya ataupun adat yang sudah dilakukan atau ditinggalkan oleh para leluhur kita. Nah, kegelisahan saat ini kalau kita cermati karena sekarang merupakan zaman milenial, ini banyak anak muda yang kurang cinta akan tradisi maupun budaya. Sedangkan yang namanya budaya itu memiliki nilai-nilai luhur Pak yang dapat kita ikuti atau dapat kita tiru, dan itu nanti akan membentuk baik sifat ataupun pembiasaan ataupun kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Jadi artinya sebetulnya adat, istiadat atau kebiasaan masyarakat yang pernah diwariskan atau dulu pernah menjadi kebiasaan dilakukan oleh masyarakat pendahulu kita itu sebetulnya syarat makna ya. Untuk budaya itu memang sebenarnya kalau kita kupas, kalau kita coro Jawane atau secara bahasanya itu kalau kita unceki, ini terdapat nilai-nilai yang adiluhung, kemudian terdapat simbol-simbol yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia. Contohnya saja berkaitan dengan sambatan yang mungkin sekarang ini sudah jarang sekali di dusun-dusun atau di desa berkaitan dengan sambatan. Kalau kita cermati, sambatan itu memiliki nilai luhur, diantaranya adalah keguyup rukunan. Jadi masyarakat diajarkan untuk selalu guyup rukun, kemudian kerjasama. Jadi dengan kerjasama ini nanti
tentunya akan mempermudah ataupun memperingan pekerjaan. Kemudian nilai yang dapat diambil dari sambatan itu sendiri itu adalah keikhlasan. Jadi kalau zaman dahulu seumpama akan membuat rumah atau akan membuat jembatan ataupun membuat bangunan apapun, dengan sambatan itu meminimalkan anggaran atau biaya. Ya. Kalau sekarang kan banyak di kalangan masyarakat itu, wah saya punya uang yang penting bayar. Kemudian menimbulkan pandangan dari masyarakat, kalau tidak dibayar, kalau tidak mau dibayar ya tidak mau berangkat. Kalau dulu beda. Kalau dulu buat jalan, kemudian buat rumah itu sambatan. Jadi bekerja dengan ikhlas, gotong royong, semangat kerjasama gitu Pak. Ya. Kemudian mungkin masih ada beberapa adat yang lain yang ternyata di situ banyak nilai-nilai luhurnya seperti rewang, kemudian acara tradisi-tradisi yang lain sumama baritan ataupun merti dusun setelah panen, kemudian maulidan atau muludan itu juga sekarang sudah terkikis oleh zaman gitu Pak. Ya. Jadi mungkin teman-teman semuanya agak asing dengan istilah-istilah itu ya, ada sambatan, ada rewang, ada baritan dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang di luar Pulau Jawa atau mungkin di luar Jogja apalagi makin semakin asing. Iya. Nah, tetapi itulah salah satu dampak mungkin karena ya karena sudah masuk eranya, kemudian juga tidak ada semangat untuk melestarikan. Padahal menurut cerita Mas Ian tadi, kegiatan sambatan atau gotong royong itu sebetulnya nilai-nilai ajaran kehidupannya luar biasa. Iya. Ya jelas dari sisi pembiayaan jelas, karena sambatan kalau misalnya kita hitung seperti tadi Mas Ian ceritakan akan membangun rumah, nanti upaya tenaga sudah berapa? Tenaga nggak usah dihitung, jadi bareng-bareng. Nah itu ternyata kan ada nilai di sana, tapi sekarang mulai terkikis. Sebetulnya angker di duit nggak bisa terwujud. Nah, ya, oke. Jadi memang itu ya. Jadi sebetulnya kalau masyarakat atau kita masih mau melestarikan itu sebenarnya tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Dan kalau saya cermati ini yang namanya sambatan ini sumbernya pertama itu dulu dari simbah-simbah saya. Simbah saya itu juga menceritakan seperti itu, betapa indahnya zaman dulu ya. Dengan sambatan bisa bekerja sama. Kemudian ya yang pertama itu guyupnya Pak. Jadi antar masyarakat satu RT ataupun satu dusun itu bisa guyup bersama-sama. Jadi memunculkan rasa andarbeni. Nah, kemudian kalau saya cermati mungkin ketika saya SD, ketika saya SMP itu dulu juga sambatan masih berlangsung. Tetapi untuk saat ini yaitu tadi sudah agak terkikis oleh zaman sehingga untuk sambatan itu juga mulai itu ya. Jadi kerja di isi aktivitas masyarakat seperti itu. Kalau kemudian yang ada yang lain Mas, jadi kalau saat ini secara nasional di dunia pendidikan namanya pembangunan karakter. Apakah dampak dari kemudian tidak terbinanya, terpeliharanya adat istiadat dan budaya kita selaku orang Jawa itu yang sudah mulai terkikis sehingga karakter generasi kita sampai menjadi pusat perhatian di dunia pendidikan harus dibangkitkan lagi. Betul sekali. Apalagi kita yang di wilayah Jogja ini kan ada budaya kemataraman. Jadi dalam hal ini Mas Ian selaku pendidik juga, apakah memang ada kebiasaan anak-anak kita itu yang sudah mulai kalau istilahnya hilang Jawane? Itu mungkin Mas Ian merasakan kayak? Iya, merasakan. Jadi begini, memang saat ini kita menggalakkan untuk pendidikan karakter. Jadi mohon maaf untuk generasi muda sekarang atau anak-anak sekarang itu mungkin karena berkaitan dengan budaya ataupun adat itu mulai terkikis karena kurangnya tanggung jawab kita terhadap budaya kita sendiri, karena menganggap mungkin budaya itu kuno, budaya itu jadul begitu ya. Jadi mereka tidak mencintai budayanya sendiri. Kemudian semakin berkembangnya
ilmu teknologi, banyaknya gadget dan sebagainya. Ya. Itu sehingga anak-anak sekarang atau anak muda sekarang itu ketumpul itu terlena dengan gadgetnya. Jadi tiap hari pegangnya gadget, terus ke games dan sebagainya, sehingga tidak tahu yang namanya budaya sekitarnya, semua ada kerja bakti begitu ya Pak ya, tidak berangkat. Nah kemudian untuk pembiasaan yang mungkin dulu itu dilaksanakan berbentuk karakter atau budaya yang sekarang mulai pudar, itu diantaranya unggah-ungguh. Nah kalau dulu kan ketika kita itu bertemu dengan bapak ibu guru atau dengan orang lain itu menyapa. Nah kalau sekarang itu sudah agak pudar. Kemudian semama mau masuk rumah, nah permisi kula nuwun. Nah sekarang itu juga sudah agak pudar. Kemudian ketika mungkin kita dulu lewat di hadapan orang lain kita agak membungkuk. Kalau sekarang itu malah anak-anak kadang mah berlari. Nah itu yang sekarang itu karena zaman globalisasi ya, mungkin ya itu budaya ataupun adat atau karakter yang dulu itu sudah diajarkan oleh nenek moyang kita, oleh leluhur kita, itu semakin pudar. Ya, jadi kadang-kadang apalagi kalau Mas Yani karena termasuk kalau saya mengatakan karena masih berusaha berpegang teguh pada adat istirahat. Jadi begitu terasa ketika ada siswa penjenengan lewat, iya Pak Guru, harusnya kan beri langkung, itu ternyata anak-anak sekarang sudah kehilangan itu ya. Iya. Dan saya itu juga termasuk greteh atau mengingatkan siswa, seumpama ketemu dengan bapak ibu guru, ayo salaman atau menyapa, atau ketika mau masuk ke ruangan, mungkin ke ruangan guru, ya jangan langsung masuk gludus gitu ya, biasanya gludus, jadi langsung masuk. Jadi ya permisi, tujuannya apa, siapa yang mau ditemui, itu minggu Pak yang sekarang mulai pudar. Mungkin dari Bapak Ibu ataupun para pemirsa juga merasakan ya, berkaitan dengan pendidikan karakter yang sangat baik, sangat indah, sekarang itu mulai pudar atau mulai terkikis karena zaman. Ya, jadi sebetulnya ya terlepas dari sudut pandang yang lain ya, jadi sebetulnya hal yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat atau para orang tua kita dulu itu sebetulnya kalau kita terapkan sampai saat ini pun sebetulnya tidak kemudian terkesan kita itu ketinggalan zaman. Sebetulnya ya, karena kita akan menunjukkan kita itu ya itulah ciri khas orang Jawa. Orang Jawa yang seperti itu, tahu unggah-ungguh, Subosito itu memang perlu ditunjukkan. Maka kalau kita lihat atau kita cermati bahwa kita orang Indonesia terutama itu kan harus nguri-uri adat ketimuran, yang mana adat ketimuran itu berprinsip pada unggah-ungguh. Dan unggah-ungguh itu kan bermacam-macam nih Pak. Mungkin ada berkaitan dengan unggah-ungguh bagaimana berbahasa, kemudian unggah-ungguh bagaimana kita memakai pakaian atau berbusana, kemudian unggah-ungguh kita bersikap baik pada diri sendiri ataupun orang lain. Nah, jadi memang kalau seandainya ada kebiasaan masyarakat itu masih terus bisa diterapkan, diajarkan ke anak-anak kita, sebetulnya kita tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya, malah terlihat bagus, terlihat inilah ciri khas Indonesia, inilah ciri khas adat Jawa. Ya, jadi itu ya. Jadi ternyata memang ada istilah adat atau budaya Jawa yang seperti disampaikan Mas Dian, itu banyak sekali ajaran kehidupan yang bisa kita petik. Itu dari secara umum tadi kebiasaan masyarakat yang dulu pernah kalau sekali-sekali ngetren atau menjadi sesuatu yang memang sudah dibiasakan, sekarang mulai hilang. Nah, belum lagi banyak hal yang saat ini mungkin sudah sulit dijumpai. Jadi di awal tadi Mas Dian juga menyampaikan ada beberapa istilahnya budaya. Di sini budaya baritan, ada mulutan, ada suran. Itu ternyata bukan semata-mata itu sebuah pesta-pesta atau apa. Bahkan mungkin mohon maaf ada yang menyatakan atau menilai itu sebuah
persembahan. Itu sebenarnya tidak di situ Mas ya. Boten ya, tidak ya. Tidak bentuk persembahan, tidak penyembahan ke siapa. Iya. Tapi itu sebenarnya ada pesan-pesan apa ya, moral yang waktu itu kenapa itu ada, itu dulu mungkin memang ada nilai tersembunyi yang dicipta oleh penciptanya. Iya. Ya. Dan tentunya itu bisa nanti akan kita bahas lebih jauh tentang sebagian dari adat istiadat yang sekarang masih coba dihidupkan. Kemudian Mas Ian, ada satu hal juga yang menarik bagi saya, mungkin tentang aktivitas Mas Ian. Saya dengar Mas Ian ternyata ya, Angga kan masih sangat muda, tetapi formasinya Mas Ian juga menjadi salah satu anggota abdi dalam Keraton Ngayogyakarta. Betul Mas Ian ya? Ya, alhamdulillah leres apa yang disampaikan Pak Eko, bahwa memang saya menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta, dan alhamdulillah sudah lebih 15 tahun Pak. Jadi dari remaja, karena saya suka dengan budaya dan ingin mengenal budaya Yogyakarta, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftarkan menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Oke ya, itu kita potong dulu. Jadi satu hal yang menarik, karena Mas Ian sangat punya komitmen besar untuk terus mencoba mempelajari, kemudian berusaha mempertahankan, bahkan juga berharap nanti bisa menyebarluaskan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Mas Ian kemudian kalau istilahnya menuntut ilmu ke sumbernya, karena sumber kebudayaan di Jogja ini kan ada di keraton, babonya jadi keraton, sehingga Mas Ian kemudian menjadi abdi dalam. Nanti akan kita dengarkan ceritanya, awal mulanya kemudian tertarik ke sana, dan apa yang dilakukan atau akan mendapatkan apa. Ikuti lagi ya untuk video berikutnya, akan kita ikuti cerita Mas Ian menjadi abdi dalam keraton. Tetap ikuti video saya. Demikian perjumpaan kita kali ini, dan jangan lupa selalu dukung channel saya agar semakin berkembang dengan klik tombol likes, berikan komentarnya di kolom komentar, kemudian share agar orang lain, teman-teman kita bisa mengikuti juga informasi ini, dan jangan lupa ya berikan subscribe-nya agar saya selalu bisa melakukan update dan semakin mengembangkan channel ini untuk kelestarian seni, budaya, adat istiadat yang ada di Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.